Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Yuni Siti Nuraini, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang konsep aktiva. Berikut adalah nama anggota kelompok 3 yang terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Revika Amelia 63210638. Kedua, Komala Sari 63210346. Ketiga, Siti Nur Aziza 63210108. Keempat, Nurul Fadia 63210726. Kelima, Putri Nurul Fatimah 63210732. Keenam, Cika Suci Ramadita 63210342. Pengertian aktiva. Menurut FASB atau Financial Accounting Standards Board tahun 1980, aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa di masa lalu. Sedangkan menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan akibat dari kejadian yang terjadi di masa lalu dan asal-muasal datangnya manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan. Karakteristik aktiva. Ghazali pada tahun 2007 mengatakan bahwa karakteristik aktiva berhubungan dengan definisi aktiva. Adapun karakteristik dari aktiva adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, yaitu sesuatu dikatakan aktiva apabila memiliki manfaat atau potensi jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Artinya, sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu maupun bersama-sama dengan aktiva lainnya untuk menghasilkan aliran kas masuk di masa mendatang baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, dikuasai oleh suatu unit usaha, yaitu sesuatu dikatakan aktiva apabila suatu unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat dari aktiva tersebut dan menguasainya, sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Ketiga, hasil dari transaksi masa lalu, yaitu suatu unit usaha dapat mengakui aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak dan pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jenis-jenis aktiva. Pada umumnya, aktiva terdiri dari 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar adalah jenis aset yang dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau 1 siklus akuntansi. Contohnya seperti kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Kedua, aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva tetap adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh entitas atau perusahaan di mana pemakaiannya atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, gedung, mesin, dan peralatan kantor. Ketiga, aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset. Aktiva tetap tidak berwujud adalah jenis aset yang wujudnya tidak dapat dilihat, namun memahami bahwa keberadaannya cukup berharga. Contohnya seperti hak paten, hak cipta, hak sewa, merek dagang, dan franchise. Keempat, investasi jangka panjang atau long-term investment. Investasi jangka panjang adalah jenis aset yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Contohnya seperti penanaman modal kepada perusahaan atau pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh profit. Konsep penilaian aktiva. Menurut Eldon, tahun 1993, penilaian aktiva merupakan proses pengukuran atribut keuangan dulu, sekarang, atau yang akan datang dari aktiva atau sekelompok aktiva. Menurut Ahmed, tahun 1998, dasar penilaian aktiva adalah suatu metode pengumpulan elemen laporan keuangan yang didasarkan pada penyeleksian suatu sifat elemen yang ukur dan satuan ukur yang digunakan untuk mengukur sifat tersebut. Tujuan penilaian aktiva menurut Eldon Hendriksen: 1. Sebagai suatu pengukuran laba. 2. Sebagai langkah dalam proses penandingan. 3. Sebagai ukuran penambahan nilai. 4. Penyajian posisi keuangan pada investor. 5. Neraca sebagai langkah penghubung antara dua perhitungan rugi laba. 6. Laporan posisi keuangan sebagai sarana peramalan. 7. Penyajian klaim dari beberapa pemilik ekuitas. 8. Untuk digunakan pada direktur. 9. Untuk digunakan manajemen. Konsep penilaian aktiva. Konsep penilaian atau valuation concept yang diterapkan untuk penilaian aktiva adalah sebagai berikut. 1. Nilai keluaran atau output value didasarkan atas jumlah kas atau nilai pengorbanan lainnya yang akan diterima pada saat suatu aktiva atau jasa yang akan dikeluarkan dari perusahaan akibat transaksi atau konversi. Nilai keluaran yang didasarkan atas jumlah kas atau nilai pengorbanan lainnya terdiri dari 4 poin. Di antaranya A. Discounted future cash receipt atau discounted service potential. B. Current output value. C. Current cash equivalent. Dan yang terakhir D. Liquidation value. 2. Nilai masukan atau input value dinyatakan dalam perolehan harga historis yang sebenarnya, harga perolehan sekarang, harga perolehan yang akan datang, atau harga yang diperhitungkan dari nilai keluar yang diharapkan. Nilai masukan yang dinyatakan dalam perolehan harga historis terdiri dari 5 poin. Di antaranya A. Historical cost. B. Current input cost. C. Discounted future cost. D. Standard cost. Dan E. Direct costing. 3. Lower of cost or market. Penilaian yang terendah antara harga perolehan dan harga pasar, yang merupakan campuran antara konsep penilaian masukan dan konsep penilaian keluaran. Pengakuan aktiva FASB 1984 menyatakan bahwa pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria sebagai berikut. Pertama, definisi, yaitu suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Kedua, ada keterukunan, yaitu suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Ketiga, ada relevansi, yaitu informasi yang terdapat dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Keempat, ada reliabilitas, yaitu informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau direpresentasikan, dapat diuji kebenarannya, dan netral. Tujuan akuntansi adalah memberikan dasar bagi kriteria pengakuan, yaitu menyediakan informasi yang relevan dan reliable. KAM 1992 memberikan beberapa kriteria, di antaranya ada didasarkan pada hukum, pemakaian prinsip konservatif, makna atau substansi ekonomi suatu transaksi. Kemudian ada kemampuan mengukur nilai aktiva. Masalah khusus aktiva. Yang pertama, beban tangguhan. Beban tangguhan tidak hanya menyangkut kos dalam bentuk fisik, tetapi termasuk juga kos jasa dalam bentuk lain selama memenuhi kriteria sebagai beban tangguhan. Yang kedua, kapitalisasi bunga.
Dalam kondisi tertentu, tidak perlu dilakukan kapitalisasi apabila manfaatnya kecil. Bunga hanya dapat dikapitalisasi untuk aktiva yang memenuhi syarat. Ada beberapa pedoman yang diatur dalam standar akuntansi, yaitu aktiva yang memenuhi syarat, besarnya kapitalisasi, dan periode kapitalisasi. Yang ketiga, pengeluaran kapital. Pengeluaran kapital adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Yang keempat, aktiva donasi atau sumbangan. Aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Yang kelima, transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas, tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Kesimpulannya adalah, dikatakan bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat mengelola hartanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana cara perusahaan dalam mengelola aktiva tersebut sehingga menghasilkan keuntungan yang optimal. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not enough.